Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dibuat kali ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar dan sistem layanan perpustakaan. Nah, kami dari kelompok 1 beranggotakan 9 orang mahasiswa, diantaranya Nurul Azizah Samsudin, Aziza Nur Afifasari, Aulia Zahra, Hayatun Nufus, Desti Nurmailan, Abdul Reza Erwi, Riri Apriani, Enandi, Kade Marina, dan Nizrawati. Baiklah, mari kita simak sama-sama apa sih yang akan kami sampaikan. Nah, yang pertama ada apa itu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan suatu perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah menawarkan semua bentuk koleksi yang dimiliki perpustakaan kepada pemakai yang datang ke perpustakaan dan meminta informasi yang dibutuhkan. Melalui kegiatan pelayanan yang diselenggarakan, perpustakaan dapat membantu pengguna untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Perpustakaan memiliki berbagai macam pelayanan sesuai dengan kondisi atau kemampuan dan perkembangan perpustakaan. Kemudian kita masuk di bagian apa itu sistem layanan perpustakaan. Nah, demi kelancaran pelaksanaan pelayanan, setiap perpustakaan harus melaksanakan sistem pelayanan. Sebagai informasi, sistem layanan pada perpustakaan secara garis besar terbagi dalam 3 jenis, yaitu sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup, serta sistem layanan campuran. Ketiga sistem tersebut akan dibahas pada penjelasan berikut. Yang pertama, sistem layanan terbuka. Sistem layanan terbuka merupakan salah satu dari sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan terbuka adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada pengunjung untuk memasuki ruangan koleksi dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Akan tetapi, sistem layanan terbuka ini juga memiliki keuntungan serta kerugian. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih keuntungan sistem layanan terbuka. Yang pertama, pemakai dapat melakukan pengembalian sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi. Yang kedua, pemakai dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung jawab terhadap terpilihnya koleksi yang dimiliki perpustakaan. Yang ketiga, pemakai akan merasa lebih puas, ada kemudahan dalam menemukan bahan pustaka dan alternatif jika yang dicari tidak ditemukan. Dan yang terakhir, dalam sistem ini, tenaga perpustakaan yang bertugas untuk mengambil bahan pustaka tidak diperlukan sehingga bisa diberi tanggung jawab di bagian lain. Kemudian kita akan membahas bagaimana kerugian jika diterapkan sistem layanan terbuka. Yang pertama, ada kemungkinan pengaturan buku di rak penempatan atau jajaran menjadi kacau karena mereka melakukan browsing, buku yang sudah dicabut dari jajaran rak dikembalikan lagi oleh pemakai secara tidak tepat. Yang kedua, ada kemungkinan buku yang hilang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan sistem yang bersifat tertutup. Yang ketiga, memerlukan ruangan yang lebih luas untuk jajaran koleksi agar lalu lintas atau mobilitas pemakai lebih leluasa. Dan yang terakhir, membutuhkan keamanan yang lebih baik agar kebebasan untuk mengambil sendiri bahan pustaka dari jenjang koleksi tidak menimbulkan berbagai akses seperti meningkatnya kehilangan atau barang rusak. Kemudian ada sistem layanan tertutup. Sistem layanan tertutup sendiri adalah sistem layanan yang tidak memperbolehkan pengunjung perpustakaan masuk ke ruang koleksi, tetapi pengunjung boleh memilih pustaka yang ingin dipinjam melalui katalog perpustakaan dan setelah ditemukan sandi bukunya dapat diminta pada petugas untuk mengambilnya. Keuntungan penerapan sistem layanan tertutup sendiri akan kami jelaskan. Yang pertama, letak buku di rak selalu terpelihara karena pengambilan buku dilakukan oleh petugas. Dan yang kedua, angka kehilangan bahan pustaka atau buku dapat ditekan dengan memasukkan slip buku yang dipinjam. Dan yang terakhir, buku tidak memerlukan petugas khusus untuk mengawasi pengunjung perpustakaan. Kemudian kita akan membahas kerugian jika diterapkan sistem layanan tertutup. Yang pertama, pengunjung tidak akrab dengan bahan pustaka. Yang kedua, tidak puas memilih koleksi karena hanya lewat kartu katalog. Yang ketiga, kartu katalog lekas rusak karena sering digunakan, berarti menambah tugas untuk selalu memperbaiki kartu katalog. Dan yang terakhir, banyak buku yang kurang dikenal oleh pengunjung. Yang ketiga, ada sistem layanan campuran. Sistem layanan campuran adalah gabungan layanan terbuka dan tertutup. Layanan ini membagi jenis koleksi untuk masing-masing jenis layanan. Sebagai contoh,
koleksi anak dan umum menggunakan sistem terbuka, sementara koleksi referensi mengaplikasikan sistem tertutup. Kemudian kita akan membahas kelebihan jika menerapkan sistem layanan campuran. Yang pertama, koleksi di ruang tertentu riskan lebih kacau penataannya karena pemustaka mengembalikan tidak sesuai lokasi. Yang kedua, tidak memerlukan ruang baca untuk koleksi tertentu seperti koleksi referensi yang bersifat tertutup. Kemudian kita akan membahas tentang kelemahan dari penerapan sistem layanan campuran ini. Yang pertama, petugas perpustakaan sulit mengontrol pemustaka yang menggunakan dua layanan sekaligus. Dua, perlu pengawasan petugas yang ketat. Kemudian kita akan membahas jenis layanan. Yang pertama ada pelayanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan kepada pemakai perpustakaan berupa peminjam bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Kemudian ada pelayanan referensi. Salah satu pelayanan yang ada di perpustakaan adalah pelayanan referensi. Pelayanan ini merupakan suatu kegiatan yang membantu pengguna untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Baiklah, itu penjelasan kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata, kurangnya materi yang disajikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.